Nikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang kalau kita hitung pasti kita tidak akan pernah dapat menghitungnya. Maka kata yang pantas tidak lain adalah kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Allah menggerakkan hati kita untuk melakukan suatu perbuatan baik, niat yang baik yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Semuanya adalah karena Allah sayang kepada kita. Nah, pemirsa, pagi ini kembali kita akan lanjutkan dialog tentang memahami syarat-syarat diterimanya syahadat kita. Masih dengan narasumber guru kita yaitu Ustadz Haji Abdul Latif Khan di studio bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali Ustadz dialog kita di hari ini. Ini sudah pembahasan yang ke-10 ya, Ustadz ya, ke-10 tentang syarat diterimanya syahadat kita. Bicara tentang keikhlasan, ternyata memang luas ya Ustadz ya. Ustadz kemarin menyampaikan kepada kita ternyata ini ibarat apa ya, sebuah lampu yang kemudian bisa menyinari berbagai macam ruang tempat yang begitu luas. Ya kita ibaratkan seperti memunculkan sifat-sifat mahmudah yang lainnya Ustadz ya. Dan kalau ini tercermin dari sebuah atau seorang muslim yang berjalan, ini luar biasa Ustadz ya, menjadi seorang muslim yang sejati. Nah Ustadz, apalagi yang bisa kita gali tentang keikhlasan ini Ustadz, yang kita kaitkan dengan ya kehidupan kita sehari-hari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas adalah ilmu, artinya ada ilmu untuk bisa menerapkannya walaupun memang tidak mudah. Tidak sedikit para ulama yang menjelaskan bahwa amal yang paling sulit merupakan amal hati yang ditanamkan dan menjaganya itu adalah ikhlas. Karena syaitan itu bisa merusak ikhlas itu setelah ba'dal amal. Jadi amal sudah selesai, saya berangkat hajinya tahun 1980-an, hancurnya ikhlasnya itu sekarang. Kenapa? Karena waktu saya dipanggil untuk ngasih kata sambutan, protokol lupa bilang haji. Anu gitu kan. Marah. Jadi datang marah, saya tersinggung, saya sudah haji sampai 10 kali. Sementara Anda sekalipun tidak memanggil saya dengan Pak Haji, ya kan? Itu artinya akan menghancurkan semua amal yang sudah kita lakukan karena datang marah yang sebenarnya tidak beralasan. Karena tidak ada pujian atau tidak ada penghargaan dari manusia. Padahal ketika saya melakukan amal itu dengan ikhlas, saya tidak membutuhkan penghargaan manusia. Karena walaupun di dunia ini manusia memuji semua amal saya, dan mereka menuliskan buku tentang pujian mereka, dan penuhlah buku itu dengan semua pujian, dan bahkan bertumpuk-tumpuk atau berjilid-jilid besar dituliskan untuk memuji amal-amal yang saya lakukan, maka itu tidak akan menambah kedudukan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, sekian banyak orang mencaci maki amal saya, merendahkan saya, memfitnah saya, mengusir saya, ingin membunuh saya dan tidak menyukai semua yang saya lakukan. Walaupun saya melakukan kebaikan karena Allah, maka itu tidak akan mengurangi kedudukan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang memahami ikhlas adalah orang yang akhirnya tahu betul bahwa sebenarnya dia tidak perlu dan tidak perlu fokus kepada apa yang keluar dari makhluk. Apa respon makhluk terhadap semua kebaikannya. Sama seperti seorang yang memberi derma kepada seorang, yang derma itu diberikan dan orang yang menerima mukanya melengos karena melihat bahwa terlalu sedikit pemberian dari orang yang dia kira sebagai orang kaya ini. Dan dia mengatakan, terus kita tanya sama dia, kenapa tidak ucap terima kasih Pak? Cuma 1.000 yang Anda kasih, Anda tuntut saya mengucap terima kasih. Kelewat betul Anda. Kalau mau bilang saya mengucap terima kasih, kasih sama saya minimal 5.000 rupiah. Begitu. Terus datang sakit hati kita. Besok dia datang lagi dengan meminta sumbangan yang sama. Saya khawatir kita tidak akan memberikan sumbangan karena sebab rasa sakit hati dari komentar dia terhadap ucapan, terhadap amal kita. Dan itu menandakan kalau begitu, kita belum ikhlas. Ikhlas itu tidak tergantung respon orang seperti apa. Sekalipun dengan pasangan kita ya, suami atau istri. Sama sekalipun seperti itu. Jadi artinya kadang memang ada rasa tidak suka, rasa marah, saya sudah masak kalau istri gitu kan. Ternyata dia tidak memberikan perhatian yang penuh, dia tidak mau mengucapkan kata-kata pujian terhadap masakan saya. Padahal sebenarnya rasa puas itu hanya muncul ketika dia memakan dengan nyaman, dia tidak ada mencela, dia tidak ada memuji sekalipun, tapi sebenarnya dia menikmati makanan itu, tapi kadang nafsu kita butuh lebih.
ya, enak bang. Nah itu kalau biasanya pertanyaan. Maksudnya itu pengen dipuji. Iya, maksudnya pengen dipuji. Lantas kemudian saya kadang sering bercanda kalau pertanyaan itu muncul. Saya butuh jawaban yang jujur atau jawaban yang bohong gitu kan. Nanti kalau saya jujur bisa sakit hati. Nanti kalau saya jawaban bohong saya berdosa begitu. Bagus saya makan saja. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalaupun saya minta lagi saya akan pesan. Mungkin pedasnya harus begini, garamnya harus ditambah dan sebagainya begitu. Nah, terjadilah hal-hal seperti ini yang sering kali kita terhenti karena celaan banyak orang. Ada kisah yang saya baca dari satu kitab seorang guru sufi tentang seorang laki-laki yang punya kebiasaan unik, ya. Sampai-sampai kebiasaan ini menyebabkan orang-orang kampung menganggap dia adalah orang yang tidak konsisten dan terakhir sebagai pelaku zina dan pelaku minum-minuman keras. Istrinya sudah berulang mengingatkan dia agar jangan melakukan itu, tapi dia tidak peduli. Dan setiap dia keluar rumah bekerja, orang kampung di kampung dia itu selalu saja menghina dia atau mencela dia karena itu kampung orang baik-baik. Sehingga selalu dikatakan kepadanya, pergi dari sini. Karena ini bukan kampung orang buruk sepertimu. Dia tidak peduli. Setiap dia selesai kerja sore hari, dia pun berkemas. Seperti biasa dia pergi ke lokalisasi pelacuran dan di sana dia booking 1, 2 atau berapa yang dia sanggup booking. Dan sampai kalau istilahnya waktunya cuma 1 jam ya 1 jam dia habiskan. Waktu 2 jam dia 2 jam dia habiskan. Habis itu dia pulang, tapi sebelum sampai rumah dia beli tuak, dia bawa pulang. Itulah kebiasaan hari-hari dia. Sampai satu hari dia meninggal dunia, tapi waktu itu dia sakit, dia meninggalnya di pinggir jalan dan orang kampung tidak ada yang mau ngangkat. Diceritakan bagaimana sultan yang punya kebiasaan kalau dulu itu nggak belusukan yang terang-terangan, ya, tapi belusukan yang betul-betul belusukan, artinya tidak ada yang tahu. Satu lagi dia tidak bawa, kemudian dia menyamar, tidak menggunakan simbol, tidak menggunakan simbol kerajaan, dia datang dan kemudian dia lihat aneh. Ini kok ada orang meninggal sepertinya kok macam binatang. Binatang saja pun ada penghormatan. Iya. Nah akhirnya dia turun dan dia angkat dan bertanya kepada orang-orang, siapa ini? Orang-orang mengatakan biarkan saja dia jadi bangkai di situ. Tidak perlu kita urus, itu manusia paling fasik di kampung kami. Lantas dia heran. Maksud kalian apa? Itu pezina, itu pemabuk. Yang hari-harinya memang itulah hidupnya. Dia tidak layak untuk disebut sebagai muslim. Di mana rumahnya? Akhirnya ternyata ditunjukkan, begitu sampai di rumahnya, istrinya menjerit, ya, menangis dan mengatakan, inilah saya sudah bilang kepadanya bahwa jangan melakukan perbuatan itu, tapi dia tetap saja melakukannya. Tapi aku tahu tidak ada orang yang paling baik yang kutemukan di kampung ini kecuali dia. Dia ini kelasnya waliullah, Pak. Terima kasih Anda. Ya Sultan tentu bingung, di luar sana dibilang pezina, di sini dibilang waliullah. Bagaimana ceritanya? Anda pasti bukan orang sini. Ya. Nah, Anda pasti sudah mendengar dari semua orang di luar sana bahwa suamiku ini adalah seorang pezina dan pemabuk. Ya. Supaya Anda tahu, dia selalu menenangkan aku dengan mengatakan, tenang Dek. Satu hari nanti jika kematian datang kepadaku, maka yang mensolatkan jenazahku bukan orang kampung ini, tapi yang mensolatkan jenazahku sultan dengan sekian banyak ulama-ulama kerajaan. Saya tidak pernah bisa terima apa yang dia. Ini si istri juga tidak tahu ini sultan. Akhirnya mendengar itu sultan penasaran, tanya, coba ceritakan kehidupan dia seperti apa. Lantas berceritalah istrinya sambil menangis bahwa hari-hari dia bekerja, dia selalu mencari makan. Setiap nanti sudah sore, dia antar sebahagian dari keuntungan itu dia kasih kepadaku, dan sebahagian dia bawa keluar ke lokalisasi pelacuran dan membeli tuak. Tahukah Anda yang dilakukannya di lokalisasi pelacuran? Di sana dia membooking pelacur. Masuk kamar? Iya, masuk kamar. Kemudian dia bilang, kau sudah kubeli waktumu malam ini, seperti seharusnya kau melakukan keburukan dengan uang yang sudah aku bayar. Tapi aku mau malam ini kau minta ampun selama seharusnya kau melayaniku kepada Allah. Ini sajadahnya. Nah silahkan, aku tungguin kau di sini. Hanya itu yang dia lakukan. Dan aku pernah penasaran dan memang itu dilakukan. Semua pelacur-pelacur di sana itu saksinya dengan mengatakan bahwa benarlah dia melakukan itu.
Habis itu selesai, dia pun pulang, dia singgah ke kedai tua, dia beli berapa tua yang dia sanggup beli, dan itu tempat dia biasa membuang tua itu. Aku selalu bilang kepadanya, bang, jangan abang lakukan ini. Kalaupun abang lakukan, pelacur itu nggak berhenti melacur. Pemabuk itu tidak berhenti mabuk. Penjual tua itu tidak berhenti menjadi penjual tua. Ya benar, aku tahu itu. Tapi malam ini aku sanggup membuat seorang pelacur berhenti melakukan pekerjaannya dan merubah pekerjaannya untuk kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Persoalan dia tulus atau tidak, aku tidak peduli. Tapi aku sanggup menahan aku dengan kemampuan uang yang aku punya untuk akhirnya pelacur berhenti melacur, penjual tua tidak menjadikan tuanya diminum oleh banyak orang karena aku telah membelinya. Tapi bang, semua orang kampung, aku tidak peduli dengan apa kata orang kampung. Aku hanya tahu bagaimana dan berharap Allah tidak salah menatapku dengan apa yang aku lakukan. Ini bab ikhlas yang betul-betul tersembunyi dan tidak muncul keluar. Karena tidak semua orang mampu melakukan itu gitu Ustaz ya. Ini kelas yang luar biasa. Kelas yang luar biasa. Tidak semua orang tergerak. Seorang ustadz pun mohon maaf mungkin ragu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Persoalan reputasi, ya. Persoalan macam-macam, kan itu yang muncul. Tapi pertanyaannya, jelas mereka juga punya hak untuk disapa. Bukan tidak mungkin mereka juga sebenarnya tersiksa, tersandera, atau bukankah kita setidaknya mengurangi waktu yang seharusnya mereka bermaksiat menjadi tidak bermaksiat? Ya, kalau tanya Ustadz bisa mau langsung kan, memang betul-betul butuh pertimbangan, kematangan, sikap yang luar biasa itu. Iya, kemampuan mental. Jangan-jangan siapa yang mempengaruhi siapa kan ini kan? Iya, betul. Juga kekuatan yang yang dilakukan itu dan ini contoh kecil saja. Bagaimana betapa rapinya seharusnya kita, bahkan kalau saya bilang jangankan malaikat, jangankan setan, malaikat pun tidak bisa mendeteksi keikhlasan kita. Saya bilang begini karena nanti ada sebuah hadis cukup panjang, ada orang yang dibangkitkan di yaumul akhir, kemudian ditunjukkan kepadanya oleh Allah semua kebaikan-kebaikan dia, dan Allah mengajak malaikat dia untuk melihat tempat tinggal dia di surga, menunjukkan semuanya, sampai setelah dia tersenyum gembira, puas, senang, lantas Allah mengatakan kepada malaikat yang menjaga, yang mencatat amal dia, yang menemani dia itu, untuk kemudian bawa ini orang ke dalam neraka. Malaikat terkejut, apalagi yang punya badan bagaimana ya Allah, aku mencatat kebaikan untuknya. Kalau bahasa saya mau coba modif dalam arti kata tidak keluar dari semangat hadis ini. Tanya aja sama dia, kenapa dia harus masuk neraka? Karena kalau bahasa Quran kan, Iqra kitab, kafa binafsik. Cukup dirimu yang tahu sebenarnya kau ini siapa. Saya paling tahu sekarang ini saya layak nggak masuk surga atau tidak. Orang bisa bilang, wah Ustadz luar biasa. Karena nanti di yaumil akhir itu ada 4 orang yang kalau sekarang ini itu orang baik kita. Itu orang luar biasa sama kita. Yang kalau kita nengok dia, ini kayaknya kalau surga, kalau pilihannya antara kau sama dia, Ustadz tuh yang duluan masuk surga. Tapi ternyata 4 orang inilah yang duluan masuk neraka. Ya karena kacamatanya adalah kacamata dunia, kacamata kita yang keterbatasan dengan ilmu. Ya zahir. Lagi-lagi orientasi akhirat kita ini tidak dominan ya Ustaz ya dalam kehidupan kita. Karena ikhlas itu tersimpan rapi. Ikhlas itu rahasia. Ikhlas itu adalah ilmu rahasia. Aku dan Tuhan saja yang tahu. Seperti tukang bajai, dia kalau mau belok hanya dia. Cuma dia saja dan Tuhan yang tahu. Kan begitu ya. Jadi saya mau sampaikan 4 orang tadi, pertama ulama. Kedua orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk berinfak di jalan Allah. Ketiga orang yang diberi karunia mudah mendekati dan bersahabat dengan Quran. Dia membacanya, dia merenungi artinya, dia menerapkannya. Yang keempat orang yang berjuang di jalan Allah dan dia mati di jalan Allah. Ini 4 orang ini masuk neraka semua ini. Kenapa? Ya jawabannya kembali ke itu. Ternyata mereka tidak memiliki ikhlas di sana. Itu kelas yang kita anggap baik aja kayak gitu, gimana yang... Artinya itulah mau saya sampaikan betapa sebenarnya kita tidak boleh dan tidak bisa, karena ingat kita bicara pondasi ini. Iya, betul. Jadi pada pondasi ini ada ruang faham. Jadi kalau kita buat sedimen pondasi akidah kita itu, pertama sudah kita temukan setelah kita buka kemarin, faham. Kita buka lebih dalam, yakin. Ini kita buka lebih dalam lagi, ketemu ikhlas di sini. Nah, ikhlas adalah rahasia, sama seperti pondasi akidah kita.
Kalau seorang sholat dan sholatnya rusak, idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unan nas, mereka itu adalah orang yang ria, sholat mereka lemah. Kalau ada orang mereka baru semangat, kalau tidak ada orang mereka tidak semangat. Kenapa? Karena pondasi mereka tidak dibangun di atas dasar akidah tauhid. Mereka adalah orang-orang munafik. Nah, seorang ulama bisa sebagai ulama ya. Makanya sering saya mengatakan, bisakah dan mampukah kita seperti Khalid bin Walid, yang ketika dia jadi panglima maka dia berjuang habis-habisan di jalan Allah. Pada masa Umar kemudian mencopot jabatannya dari panglima perang dan hanya menjadi non-job lah kalau bahasa kita. Walaupun dia jadi kopral biasa, dalam jadi copotannya sebagai jenderal itu dicopot, kemudian diserahkan jabatan baru sebagai kopral yang siap diperintah apa saja. Pertanyaannya, ternyata Khalid memiliki keikhlasan yang sungguh. Tidaklah sebab jabatan itu akan menambah atau mengurangi kualitas kemampuan bertempur dia, tidak. Dia malah mengucapkan satu kalimat, bahwa posisi dimanapun tidak akan mengurangi semangatku untuk bertempur di jalan Allah, karena aku tidak berperang untuk Umar, tapi aku berperang untuk Allah. Pertanyaannya, kenapa Umar mencopot jabatannya? Karena Umar melihat, aku khawatir. Jadi ketemu dua prinsip ikhlas. Aku khawatir pasukan yang berperang di dalam kepemimpinan Khalid tidak lagi berperang karena Allah, tapi mereka berperang karena Khalid bin Walid. Kenapa? Semangatnya makin tinggi karena yang mimpin Khalid. Wah, aku terus terang semangatku pokoknya kalau kena jenderalnya dia, jadi semangat tempur tinggi. Aku ingin mengurangi dosis itu. Maka aku copot dia dari jabatannya supaya orang tidak lagi berperang karena Khalid bin Walid. Jadi Khalid juga begitu. Aku tidak perang karena Umar, aku berperang karena Allah. Dan Ustaz, tidak mengurangi kesanggupan dia untuk perang. Ini menjaga keikhlasan ini benar-benar sulitnya, minta ampun ya Ustaz. Contoh kasusnya gini aja deh Ustaz. Saya beramal ya sedikit gitu ya. Lalu saya simpan, saya sengaja, saya tidak mau ketika saya memberikan uang ini ada orang melihat. Itu udah komitmen di hati gitu ya. Saya tidak mau. Jangan sampai ketika saya memberikan ini ada orang lihat. Saya ingin menjaga keikhlasan. Itu sudah kita lakukan. Tapi begitu di rumah cerita sama suami. Iya. Barusan habis ngasih ini. Itu gimana Ustaz? Makanya sampai sering saya bilang, setan mengganggu kita. Iya, sering saya bilang bahwa yang paling tidak tahan untuk menjaga keikhlasan amal rahasia kita itu adalah bibir kita. Di mulut kita sendiri. Iya. Jadi makanya latihanlah seperti itu, untuk kemudian tidak usah cerita sama siapapun bahwa kita adalah pelaku kebaikan. Itu bagian kecil ya Ustaz ya, dari hal yang kita lakukan dalam kehidupan. Belum lagi misalnya, oh tadi barusan banyak orang memuji saya, oh tadi barusan di tempat ini begini. Ya itu saya bilang, belajar dari orang buang air besar dari toilet. Nggak ada itu, begitu udah nyampe duduk, sayang banget habis makan sate, habis makan durian. Tenang udah perut ini, misalnya gitu kan. Kenapa? Kan dia butuh direspon kan. Kalau nggak ada respon, baru dari toilet tadi buang air besar, nggak ada orang pamer, itu nggak ada gitu. Jadi mohon maaf saya untuk mungkin nggak kita menempatkan kelas amal kita ini seperti kita buang air yang kita malu nyeritakannya sama orang banyak karena kita khawatir respon orang banyak jadi negatif sama kita. Jadi artinya tinggal kita membuat perimbangan itu. Artinya coba bayangkan, hanya orang bodoh saja yang mau cerita bahwa dia baru buang air. Ya, juga megang-megang perut, pikir orang baru makan, rupanya baru buang air gitu kan. Dengan bangga bilang, maaf ya ini mungkin agak jorok jadinya, banyak sedikitnya pun dia pamerkan. Untuk apa gitu kan? Nah cobalah bayangkan jika kemudian kita melakukan kesalehan dalam bentuk salat tahajud malam, hentikan, tahan, buatlah rasa malu dalam hati kita untuk tidak mau menceritakan itu, karena sebab kita khawatir menceritakan itu malah akan membuat orang-orang akan tertawa, melecehkan, meremehkan kita dengan semua kebaikan yang kita kira kebaikan. Tapi memang tidak ada benda di tubuh kita yang paling tidak mau menjaga dan paling suka membocorkan keikhlasan atau rahasia dari amal kita itu, yaitu bibir kita. Dan mulut itu, ya makanya Nabi mengatakan tidaklah sebab banyak orang masuk neraka itu yang urutan pertama adalah mulutnya, baru kemudian kedua kemaluannya. Nah, dari titik ini kita bisa melihat betapa sulitnya menjaga itu. Padahal ketika kita mampu menjaga keikhlasan, keikhlasan ini bisa menjadi amal yang menjaga kita pula di hadapan Allah. Kita ingat cerita 3 orang yang tertimbun dalam gua, yang akhirnya mereka berdoa kepada Allah,
yang masing-masingnya menyebutkan kesolehan mereka masing-masing, itu adalah amal yang sebelumnya tidak pernah sama siapapun mereka ceritakan. Hanya baru itu saja mereka mengatakan yang semua kalimatnya rada mirip. Jika yang kulakukan ini ya Tuhan adalah amal yang kau ridho, kami minta tolonglah keluarkan kami dari sini. Jadi artinya selama ini amal itu menjadi rahasia dia dengan Allah saja. Sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya kebiasaan suka berkunjung silaturahim ke rumah seorang nenek tua buta, yang selalu Nabi kalau datang ke situ Nabi bantu bersihin rumah, ngasih makanan, disulangin. Tidak ada satu sahabat pun yang tahu kecuali Abu Bakar. Karena bersihnya Abu Bakar ini tidak diceritakan kepada siapapun. Sampai setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan perbuatan ini, dan akhirnya ketika dia menyulangi makan nenek ini mulai merasa kau bukan orang yang sama, bukan yang biasanya, bukan yang biasa. Ketika dia bilang aku orang yang biasa, nah tuh suaramu tidak sama, kau adalah orang lain. Coba ceritakan. Ternyata nenek ini pun tidak tahu siapa orang yang biasa itu. Ternyata Nabi Muhammad yang dia tidak suka sebenarnya sama nenek itu. Iya. Dan ketika dibilang nenek kenal Muhammad, Muhammad yang dia segala sumpah serapahnya keluar. Nah, setelah diberitahu bahwa yang memberimu makan selama ini, yang membantumu selama ini tanpa menjelaskan siapa namanya kepadamu itu adalah Rasulullah yang baru nenek caci tadi. Akhirnya dia menangis. Jadi kemana dia sekarang? Dia sudah meninggal. Barulah dia, kenapa tidak ada orang yang memberitahuku dia itu orang baik dan sebagainya. Dan khabar ini hanya bisa diketahui, makanya ikhlas adalah satu amal yang tertanam dalam hati seseorang, yang diharapkan cuma Allah sajalah yang tahu dalam amal ini. Nah, bagaimana menjaganya supaya jangan, kalaupun harus ada orang tahu yang lain, hanya orang-orang soleh saja. Ya, jangan sampai kita terjebak untuk kemudian mengira bahwa ya kalau saya kabarkan kan gak ada masalah. Tapi itu tadi virus datang. Virus akhirnya. Karena setan itu datangnya halus sekali ya. Dari pintu sini tidak bisa, pintu yang lain. Sampai amal itu sudah kita lakukan, ternyata pada amal itu di situ setan masuk. Di situ nanti kita lanjutkan kembali kesulitan menjaga keikhlasan ini. Baik, pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali karena waktu yang membatasi perjumpaan kita, maka kita harus akhiri dulu untuk episode hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.